Rahayu Sagung Dumadi, jumpa lagi dengan saya Sambung Oyot. Sekarang ini masih berada di Dusun Tanggung, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sini adalah petirtan yang bernama Kali Candi. Saya bilang apa? Hei. Ya, petirtannya ternyata sangat luas sekali. Ini sudah mulai petirtannya ke sana. Dan ini sama juga. Pohon-pohonnya tumbang, roboh seperti di situs Tanggung atau Punden Mbah Jokonolo. Jadi yang situs Tanggung atau Punden Mbah Jokonolo itu adalah candinya, dan di sini adalah petirtannya. Jadi sudah sangat kompleks karena antara tempat yang tadi situs Tanggung sampai ke sini kurang lebih berjarak sekitar 300 meter. Nah, ini petirtannya. Ini kelihatannya juga digunakan oleh warga untuk kegiatan sehari-hari, mandi atau gimana. Nah, ini airnya sangat bening sekali, melebihi air aqua. Nah, ini sangat melimpah dan jernih dan bersih sekali. Nah, ini jadi sendang atau petirtan Kali Candi ini positif adalah berhubungan atau petirtannya atau tempat sesucinya situs Tanggung atau Candi Tanggung. Yang di situs Tanggung itu positif sebuah candi, dan di sini petirtannya. Nah, ini sama juga seperti di sana. Ini petirtannya, pohonnya sangat besar sekali, tumbang seperti yang di tempat situs Tanggung atau Punden Mbah Jokonolo. Nah, ini di sini juga ada lumpang. Nah, ini semakin menarik. Nah, lumpang di sini karena apa? Bukan dalam. Jadi lumpang ini positif fungsinya untuk menumbuk biji-bijian atau dedaunan yang digunakan sebagai pengganti sabun saat ini. Jadi kalau orang mau mandi saat ini pakainya sabun, tapi kalau orang dulu pakai dedaunan atau biji-bijian ditumbuk dulu, baru untuk pelengkap mandi atau apa antibiotiknya itu pakai dedaunan yang ditumbuk dulu. Ya, ini jadi sudah sangat positif. Di sini ditemukan batu lumpang. Kira batu lumpang enak dipoto ra? Nah, ini memang sengaja saya video dan saya foto, selain untuk dokumentasi juga untuk pembelajaran, nanti untuk sharing bersama teman-teman di grup WA untuk dipelajari bersama-sama era dan sebagainya. Yang jelas saya sudah punya gambaran kalau melihat dari bata merahnya tadi, bahwa di sini lebih jauh dari era Medang Mataram. Tapi saya menduga melihat bata merahnya itu era Baturan Dieng atau era Kalingga. Jadi sekitar tahun 400 sampai 500. Nah, tahun 500 sampai 600 itu Gunung Sundoro jeblok atau bledos.
sehingga menghapus peradaban Baturatna, Dieng dan Kalingga, Keling Jepara. Baru di tahun 630 Raden Sanjaya sebagai cucu dari Ratu Simahal Kalingga Keling Jepara mendirikan kerajaan Medang Metriam atau Mataram kuno yang pertama kali didirikan di Desa Canggal, Kecamatan Candiroto, Temanggung. Saat ini desa Canggalnya masih ada dan banyak sekali peninggalan-peninggalan era ya bareng karo kono. Makanya kita disuruh ke sini karena ada sesuatu hal yang istimewa atau terjadi hal-hal yang besar. Seperti ini ternyata di sini habis terjadi bencana alam berupa hujan angin, puting beliung dan lain sebagainya. Nah, oleh itu marilah monggo terutama warga di sini untuk mengoreksi diri. Apa sebenarnya yang dilakukan sehingga alam murka? Kalau saya pribadi jelas ada hubungannya dengan pepunden leluhur desa. Minimal saya menduga peradaban di sini budayanya sudah beralih atau minimal itu sudah dioplos dengan budaya asing yang mayoritas itu dioplos dengan budaya bangsa Arab. Mungkin sudah mulai kental meninggalkan hal-hal yang signifikan atau inti dari budaya atau tradisi di sini ada di sini mulai dihilangkan diganti dengan budaya asing. Terutama dalam hal ini biasanya mayoritas adalah budaya bangsa Arab atau Timur Tengah. Sehingga kalau ada yang bertanya sudah aus, sudah tua dan lain sebagainya, itu hanya musabab. Itu hanya musabab, bukan sebab yang sebenarnya. Nah, ini. Walaupun sudah tua, sudah aus, kalau tanpa musabab, alam tidak akan murka. Apalagi menurut keterangan banyak rumah-rumah desa juga hancur. Kenapa hanya berada di dusun ini saja? Kok tidak secara keseluruhan? Nah, itulah yang harus kita renungkan. Nah, ini bata merahnya. Jelas. Menurut saya ini bukan era Medang Mataram, tapi era Baturatna Dieng yang bersama dengan era Kerajaan Kalingga Keling Jepara, yaitu sekitar tahun 415 Masehi hingga 500 Masehi. Jadi sebelum Medang Mataram yang didirikan oleh Raden Sanjaya tahun 630 Masehi berada di Desa Canggal, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Jadi petirtannya yang asli ini itu dialirkan ke sana-sana sampai lebar sekali. Ini yang masih murni. Bukti nyatanya yaitu sebuah batu lumpang. Ini sebuah tanda atau sertifikat murni asli tidak terbantahkan bahwa Sendang Kali Candi adalah petirtan situs atau candi Tanggung atau punden Mbah Joko Nolo. Sudah sangat positif, tidak terbantahkan. Jadi di sini tidak ada peninggalan era bangsa Timur Tengah yang masuk desa di sini. Saya cukupkan liputan saya ini, semoga bermanfaat, menambah rasa bakti kita terhadap leluhur bangsa sendiri, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa.
Indonesia Jaya, Pancasila Abadi, Bhinneka Tunggal Ika, Pilar Bangsa. Taya Sabung Oyot mengucapkan salam budaya, Rahayu, Sagung Dumadi. Sik. Rahayu, inilah yang bernama ketela pohong metaun. Jadi pohong ini atau ketela ini tidak bisa dimakan manusia karena beracun. Kok kecil? Ya biasanya memang besar, tapi kalau besar tuh kayu. Ini entah apa, kok unik sekali. Apakah ini karena sawane Mbah Netaya, nggak tahu. Kok unik sekali, biasanya bisa sampai sekempol ya namanya. Ini pohonnya nih, tuh pohon tela pohon metaun itu umurnya itu biasanya di atas 10 tahun kalau sebesar ini. Kok kecil pohonnya? Ya nggak bisa besar sekali, nggak bisa. Ini sudah maksimal karena ditoklei terus dan bertumbuh-tumbuh ya seperti itu. Yang jelas pohon ini berfungsi untuk pagar sebuah kebun. Diambili daunnya berarti? Daunnya juga tidak bisa dimakan, beracun juga. Oh. Ya cukup sekian. Saya mau ke situ sekarang yang ada Arca Durga dan Arca Nandi. Sekian, Rahayu. Rahayu. Rahayu, Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan Taya Sabung Oyot. Sekarang ini berada di Desa Ngeropoh, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nah, di sini ada sebuah situs yang oleh orang desa bernama Watu Kenteng. Tapi ini adalah sebuah yoni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yoni ini dan legenda tutur warga. Nah ini, di
Di bawah Yoni belum ada apa-apa, naga, kura dan sebagainya. Ini ceratnya sudah hancur. Ini murni Yoni sebuah dudukan lingga. Berarti di sini dulu adalah sebuah candi pendarmaan, yaitu di bawah lingga Yoni adalah kubur Abu Layon, mayat manusia. Yoni ini menurut perkiraan saya eranya sebelum Medang Metriam atau Mataram kuno, yaitu era Kalingga dan era Baturatan Dieng, karena di bawah cerat candi tidak ada lukisan apapun. Dan Yoni ini pun sudah melambangkan sebuah candi, karena di tembok candi ini ada tempat untuk sandaran sebuah arca. Jadi candi ini menurut perkiraan saya adalah era Kalingga, Keling Jepara dan Baturatan Dieng sekitar tahun 400-500 Masehi. Yang kedua saya menerangkan medun. Yang kedua saya akan menerangkan legenda yang beredar di masyarakat, yaitu bahwa benda ini atau Yoni ini atau batu genteng ini dikatakan sebagai peninggalan wali, dan penutup Yoni ini mungkin lingganya itu dibawa untuk dijadikan mustaka Masjid Demak. Lah, itu saya menjelaskan hal itu. Terus ada lagi di sini di desainnya ada yang bernama area sawah beduk. Ya. Lah, apakah ada apa di sawah beduk itu? Nah, kalau menurut keterangan warga dulu banyak batu bata merahnya, tapi sekarang sudah hilang. Jadi menurut saya peradaban leluhur kita di sini sengaja dihancurkan oleh tangan-tangan manusia. Saya bilang apa dulu? Bentar. Beneran. Like dan subscribe di bawah. Terus Jangan melupakan video ini di channel. ya ini, jadi saya katakan tidak ada satupun wali, syekh dan lain sebagainya sebagai peninggalan budaya Timur Tengah atau Arab yang tidak mampu atau yang mampu membuat seni pahat batu sejenis Yoni ini. Saya katakan budaya Arab, entah itu wali, syekh dan lain sebagainya, tidak ada yang mampu membuat seni pahat batu semodel Yoni ini. Genteng. Jadi benda ini, Yoni ini atau watu genteng ini bukan buatan wali, tapi buatan leluhur pepunden asli pribumi Jawa. Ini tidak ada cerat, tidak ada apa naga atau kura. Jadi ini murni masih era Kalingga, dan kerajaan Kalingga adalah pewaris dari kerajaan Pucang Sulo. Kerajaan Pucang Sulo pewaris dari kerajaan Tanjung Putri yang sedang Niranti sebagai leluhur atau orang pertama yang menamakan tanah ini tanah Jawa, orangnya orang Jawa. Adik, situ Dik. Nah, jadi jelas kedatangan saya ke sini atas petunjuk para leluhur untuk meluruskan legenda, mitos, dongeng yang beredar di sini. Di sini murni benda ini bukan buatan wali dan tidak ada jejak peradaban wali atau budaya Timur Tengah yang ada di sini. Ini murni peradaban asli pribumi Jawa era Kalingga, era kerajaan Kalingga, Keling Jepara dan Baturatan Dieng. Era Kalingga yang diratui atau dirajai oleh
Datu Simaha yang terkenal dengan Ratu Sima, dan Kerajaan Baturan Dieng yang tepatnya berada di Kabupaten Banjarnegara. Itu rajanya bernama Eyang Resi Agastya Kumbayani, dan beliau sebenarnya adalah Adisaka, hanya dongeng babat Jawa saja atau kitab musyarar yang membelokkan. Nah, ini murni adalah sebuah yoni. Ini dudukan tempat lingga, murni ini lingga, bukan arca. Ada yoni yang untuk arca itu ada, tapi kalau modelnya seperti ini, ada ceratnya atau talang airnya, ini murni kotak itu sebagai dudukan lingga. Dan kerusakan-kerusakan seperti ini jelas tangan manusia, terutama arit dan sebagainya. Ini biasa kalau orang desa itu untuk mengasah atau mempertajam alat pertanian. Ini. Dan kalau melihat situasi di sini dan batu bata merah yang ada di caranya blok atau sawah bedukan dan sebagainya, kerusakan candi di sini murni dirusak oleh tangan-tangan manusia, bukan karena alam dan lain sebagainya, murni tangan manusia. Saya cukupkan liputan saya di sini. Saya akan melanjutkan di Dusun Karang, Desa Ngropoh sini. Masih di sana ada informasi ditemukan arca dan arca apa itu kalau tidak salah Durga dan Nandi. Tadi keterangan seperti itu. Saya akan langsung ke sana. Saya cukupkan. Semoga liputan saya di sini menambah bakti kita, cinta kita terhadap leluhur bangsa sendiri, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia Jaya, Pancasila Abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Taya Sambung Oyot mengucapkan salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan Taya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di Dusun Tanggung, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Telogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sini, tempat ini oleh warga dinamakan Situs Tanggung karena berada di Dusun Tanggung. Di sini juga orang mengatakan sebagai makam atau punden yang bernama Mbah Joko Nolo. Ini menurut penuturan warga. Kalau menurut
penelitian saya meyakini tempat di sini itu adalah bekas sebuah candi. Nah, batuan seperti ini, terus ini, terus yang ini selain sebagai bukti nyata sebuah candi pernah berdiri di sini. Ya, ini tempat ini, paduban inilah yang oleh warga dinamakan beliau bernama Eyang Jokonolo. Ini saya terangkan, batuan seperti ini sebenarnya bukan pendek seperti ini, tapi nyambung dengan ini dan yang itu. Ini sebenarnya adalah batu durpal, batu yang letaknya di atas batu penyangga pintu candi, di atas batu durpal. Jadi pintu, terus pilar, jadi ada batu panjang lagi bernama pilar, terus durpal ini, di atas durpal ini biasanya ada kalamakara. Nah, seperti itu. Tuh. Nah, di sini ada 4, kemungkinan besar berarti ada 2 candi. Kalau ini seluas ini luas sekali. Ini ada 1 candi, berarti ada candi perwara atau candi pendamping. Ini saya perkirakan candi ini sangat besar. Karena apa? Ini ada kemuncak pagar. Kalau kemuncak pagarnya besarnya seperti ini, berarti candinya juga sangat besar. Nah, ini baru beberapa hari pohon yang sangat besar di sini ambruk. Nah, akarnya sampai ke sini. Nah, ini ambruk. Batanya sebesar ini. Bata seperti ini sepertinya lingkaran. Terus ada gininya. Nah, seperti sebuah surya. Di batu kayak itu nenggono ada 1. Ya, nah ini ditemukan di sini setelah pohon ini roboh, muncul. Nah, ini batuannya muncul setelah pohon ini roboh. Tuh di situ ada batu besar sekali. Itu kelihatannya juga tangan manusia, hasil karya tangan manusia, bukan alam. Berarti kemungkinan besar di bawah sini ini banyak sekali istilahnya artefak-artefak atau material candi. Nah, ini saya melingkar lagi. Nah, ini daerahnya, jadi candi di sini sangat luas. Ini sangat luas. Nah, ini terus sampai ke sini. Ini pohonnya sebesar ini pohon apa? Kelihatannya pohon kesambi. Nah, ini luas sekali, lihat sampai ke sini. Ini ada batu umpak, tapi sudah sangat aus. Lah ini yang masih agak sempurna umpaknya. Lah ini. Nah, ini apa bentukan batuan di sini menurut warga asli dari dulunya memang seperti ini ketika di tempat ini atau di wilayah ini digunakan untuk pemukiman warga. Nah, ini terus melingkar jadi sangat lebar. Nah, ini pohonnya sangat besar sekali, roboh. Itu yang satu enggak. Ini kelihatannya pohon kesambi. Kalau pohon kesambi otomatis maknanya atau artinya atau perlambangnya itu tempat untuk menepi laku prihatin. Berarti di sini candinya adalah candi untuk menembah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukan candi pendarmaan atau kubur Abu Layon. Nah,
Ini umpak juga. Ya. Iya. Coba ini kita ke tempat Candi Perwara atau Candi Pendamping. Harusnya lewat iki ya, no? Tapi Dalan ini saya angel lah. Coba ke sini kita mencari adanya Candi Pendamping atau Perwara. Ini yang di kotak-kotak ini pun saya juga yakin adalah Candi Perwara atau pendamping seperti yang ada di Bumi Ayu kemarin. Nah, betul, betul. Nah ini adalah kotak-kotak kecil ini kemungkinan besar adalah Candi Perwara atau Candi Pendamping. Dan ini positif yang dikeramatkan warga juga ini sebagai Candi Perwara atau pendamping. Berarti di sini itu banyak candi pendampingnya. Ini 1, 2, terus 3 ini kemungkinan yang paling besar ini caranya Candi Perwara utama karena ini yang dikeramatkan. Dan ini jelas sebagai durpal yang patah, yang penempatannya di atas pilar, terus di atas pilar durpal baru Kalamakara. Nah ini ada pahatan manusia, kalau ini bukan alam, ini pahatan manusia. Nah ini tempatnya yang tadi. Jadi ini saya menduga bangunan candinya sangat besar sekali karena sangat lebar dan ada 3 perwara. Menurut saya ini ada 3 perwara atau 3 candi pendamping. Sekali lagi tempat ini dinamakan Situs Tanggung karena berada di Dusun Tanggung, Desa Tanjung Sari. Dan yang disepuhkan atau dibuat punden atau pepundi leluhur yang dipundi di sini dinamakan Eyang Joko Nolo. Joko adalah seorang laki-laki yang masih suci, belum kawin. Nolo adalah utusan atau saudara. Jadi beliau kemungkinan besar adalah selain saudara oleh raja atau bangsawan, selain bangsawan, beliau adalah utusan keraton yang diutus khusus untuk menjaga merawat tempat ini atau candi ini. Biasanya bergelar Sima. Dan daerah sini bernama daerah Sima, yaitu daerah perdikan atau daerah merdeka bebas pajak, atau sekarang bisa dikatakan daerah istimewa seperti Yogyakarta, Aceh dan sebagainya lah. Di atas statusnya di atas otonomi. Sekarang eranya era zaman otonomi daerah, tapi ini otonominya khusus. Nah, jadi saya sarankan kalau nyekar ke sini alangkah baiknya menggunakan tradisi pribumi, yaitu membawa kembang atau sekar, membakar dupo, kemudian di sebagainya. Janganlah menggunakan cara selain budaya Jawa seperti bacaan-bacaan orang yang umumnya orang Jawa itu jangan, karena di sini murni peradaban pribumi Jawa. Saya cukupkan liputan saya ini, semoga bermanfaat, menambah rasa bakti kita terhadap leluhur bangsa sendiri, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia Jaya, Pancasila abadi,
Bhinneka Tunggal Ika pilar bangsa. Daya Sambung Oyot mengucapkan salam budaya Rahayu Sagung Dumadi. Aseno, iki isih atuh po. Mas, kuwi manuk apa, Mas? Boh, radong manuk. Manuk apa sing manutan? Ngerti. Mas, kowe ngerti ora manuk sing manutan, Mas? Manuk ndara Mas, nek iki Mas, tulisan iki Mas. PCC Mas. PCC iki apa ya Mas ya iki ya? Pertanyaan sing bermutu. Ini PCC utawa PCC kuwi kedawanane ya kuwi Portland Composite Cement. Portland Composite Cement kuwi iso awake dhewe temokke nang toko-toko. Tur meneh ramah lingkungan. Mergane duwe emisi CO2 sing rendah. Nah, kuwi mutune paling cocok nek nggo mbangun omah karo gedung. Nah Mas, wingi ki ono meneh lho Mas. Iya. Netizen kuwi takon neng sosmed. Nek semen grobogan kuwi duwe semen jenis OPC apa enggak ya? Nah OPC ki apa meneh to Mas? Nah iki OPC atau OPC kuwi dawanane Ordinary Portland Cement. Dadine semen grobogan ki mestine duwe OPC. Ning ana sing luwih ramah lingkungan meneh. Ya kuwi semen Portland Industry. Semen Portland Industry kuwi iso nggo gawe infrastruktur kaya dene jembatan, jalan tol, mergane duwe kekuatan sing luwih bakoh. Nah, tur meneh semen Portland Industry kuwi diangkut nganggo truk tok. Berarti to Mas, nek awake dhewe sesuk iki muga-muga ya Mas, entuk proyek kretek sing gedhe. Iya. Cocoke mesti nganggo cemen Portland Industry kuwi mau. Nah, pancen sip. Pancen sip. Wih, wis tekan iki Mas. Burung, awake dhewe ngaso dhisik. Alhamdulillah. Ngopi sik bola-bola. Ayo, rolasan sik. Sik. Monggo kan. Bangun, Bayu.